sehingga nggak terlalu banyak masukan yang saya berikan di Kolabjar karena laporannya sudah seperti itu ya. Kalau mau bagus ya di pembimbingan ini baru kita haluskan lagi. Kalau saya ada kurang sedikit-sedikit saya akan berikan penjelasan nanti pagi ini secara umum nanti di laporan. Kan yang penting laporan mingguannya. Jadi kalau toh mingguan keempat masih salah, yang penting kegiatan pada sampai dengan minggu keempat sudah ada di situ. Sehingga kalian narasikan nanti. Nah, kita tunggu lagi 2 orang lagi ini mana ini 2 orang. Supaya yang secara umum saya di depan ini saya jelaskan dulu. Kemarin malah hilang-hilang ya. Kenapa signalnya nggak bagus ya di sana? Nanti kalau ujian kita ujian dari Rabu ya, dari Rabu ujian. Iya Pak. Nah, usahakan waktu ujian nanti jangan hilang-hilang signal ya supaya cepat. Nah, kalau pengalaman kemarin ujian itu lama bukan karena ujiannya yang lama, tapi karena menunggu signalnya ada baru ujian. Jadi yang lama jadinya itu. Jadi kalau usahakan kalau laporannya lengkap, saya yakin tidak lama ujiannya itu. Nah, pastikan nanti kalian dengan mentor harus hadir. Kalau tidak hadir nanti juga repot. Pasti ditunggu itu. Sehingga signal mentor juga harus ada. 8 baru kurang 2 orang lagi, baru 9 dengan saya berarti kan siapa yang belum masuk ini. Tadi di room besar di main session nanti ada semua tadi kelompok kita. Atau memang belum lengkap tadi memang di kelompok besar sebelum di breakout. Belum lengkap Pak, belum lengkap. Lengkap ya. Oke. Baik, jadi nanti laporan kita kan mulai nyusun laporan nih. Dasarnya ya apa yang di rancangan dan apa yang di laporan mingguan itu aja dasarnya. Nah, kalimatnya begini nanti. Saya sudah sampaikan di grup lalu bahwa untuk bab 1 dan bab 2 itu kalian ambil dari rancangan yang sudah diperbaiki sesuai dengan saran penguji pada saat ujian rancangan. Nah, oke, sudah diperbaiki toh? Saran-saran penguji sudah dilakukan perbaikan itu. Kalau sudah, kemudian yang kedua lagi di cover depan, di lembar persetujuan, di kata pengantar itu ada kata rancangan, ya, gitu ya. Di proposal kan masih rancangan bunyinya. Nah sekarang di laporan ini kamu rubah menjadi laporan. Nah, itu ya bahannya dari rancangan, tetapi kata rancangan yang ada pada proposal rancangan dulu, sekarang karena sudah kita bicara laporan, maka di situ kalimat atau kata rancangan semua dirubah menjadi laporan aktualisasi. Nah, dan semua kita sepakat jangan menggunakan aktualisasi ASN, tetapi nilai ASN, tetapi aktualisasi nilai-nilai dasar laporan, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Itu semua ya di covernya. Nah, jadi nggak ada. Tolong nanti dicari lagi kalau masih ada yang nilai dasar ASN ganti nilai-nilai dasar PNS. Nah, oke, itu yang dari rancangan yang kita rubah ya. Jadi kata rancangan dirubah menjadi laporan, covernya, kemudian kata pengantarnya, lembar persetujuan, semua itu ada kata rancangan. Itu dirubah menjadi laporan. Terus cover depan sudah ada kesepakatan belum di kelas ini untuk membuat seperti apa desain covernya? Sudah ada belum? Belum Pak, belum. Kemarin ditawarkan tapi belum ada yang berani. Belum sepakat ya. Oke, kalau belum sepakat berarti kalian bikin laporan, bikin cover biasa dulu. Nah nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas baru yang dijilid, yang dibuat nanti di Kolabjar kan ada laporan minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kemudian laporan hasil aktualisasi, kemudian laporan final, kan gitu ya di Kolabjar itu. Nah di laporan hasil aktualisasi masih boleh menggunakan cover yang masing-masing. Tetapi nanti yang laporan final itu sudah menggunakan cover yang disepakati. Ya, gitu ya. Ya, jadi laporan sekarang kita kan sampai laporan minggu keempat semua ini toh. Kita lihat sudah mengisi semua. Nah, setelah bimbingan 2 hari, hari ini dengan besok, hasil dari bimbingan ini kalian upload di laporan hasil aktualisasi. Itulah bahan untuk ujian.
Ya. Jadi tadi si siapa Gede Edi tadi mengirim ke grup ya, tapi nggak usah saya koreksi dulu, cukup sampai minggu 4 aja. Karena koreksi saya 2 kali pertemuan lah saya akan koreksi. Kemudian hasil koreksinya nanti diupload kembali di Kolabjar di laporan aktualisasi itu. Laporan aktualisasi adalah bahan untuk ujian hari Rabu. Setelah ujian, mungkin, mudah-mudahan tidak ada kemungkinannya. Apabila nanti ada perubahan atau ada saran dari penguji, Anda revisi lagi. Anda harus merubah atau mengikuti saran daripada penguji. Kemudian diperbaiki, setelah diperbaiki, covernya juga dibuat sesuai kesepakatan, baru diupload kembali, lengkap sudah ada lembar persetujuannya, ada lembar pengesahannya. Nah, artinya sudah selesai semua, sudah tidak ada yang harus direvisi lagi, baru diupload di laporan final. Saya tidak perlu minta soft copy atau apa dari laporan kalian, saya cukup nanti akan mendownload dari laporan final yang ada di Kolabjar saja untuk mendapatkan laporan kalian semua. Itu jadi sekarang dengan sistem kan praktis ya, nggak perlu lagi jilid untuk satu orang bekot, satu orang nggak perlu lagi sekarang. Cukup Anda tertib menguploadnya pada Kolabjar, saya bisa mengambilnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena saya tidak perlu sampai full. Yang saya perlukan nanti hanya di bagian depan-depan tertentu. Saya bisa ngambilnya, bisa mendownload sendiri, bisa saya print sendiri nanti. Gitu ya. Nah, yang harus dikerjakan apa? Pada saat konsultasi 2 hari ini, target yang harus kita buat adalah laporan lengkap bab 1, bab 2, mulai dari cover, bab 1, bab 2, bab 3. Itu adalah laporan dari minggu akumulasi minggu 1, 2, 3, 4, plus bab 4 kesimpulan dan tindak lanjut. Itu jadi. Ya, dalam waktu 2 hari ini. Bukti kalau jadi, maka akan Anda buat lembar persetujuan evaluasi. Artinya siap untuk diuji. Lembar setuju untuk diuji. Lembar persetujuan untuk diuji, yang dulu bunyi rancangan, sekarang diganti menjadi lembar persetujuan evaluasi laporan aktualisasi. Dulu kan rancangan aktualisasi, waktu ujian proposal dulu. Sekarang diganti laporan aktualisasi juga. Ya. Setelah ada lembar persetujuan, baru diupload di laporan hasil aktualisasi. Ujian selesai, lembar persetujuan evaluasi tetap ada, tambah 1 lembar lagi, lembar pengesahan. Tidak ada lembar perbaikan sekarang. Kalau di rancangan dulu ada lembar perbaikan rancangan, sekarang tidak ada lembar perbaikan, yang ada langsung lembar pengesahan. Bedanya kalau lembar perbaikan dulu itu coach, mentor, penguji yang tanda tangan, lembar pengesahan nanti yang tanda tangan penguji, coach, dan mengetahui kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Contoh-contohnya saya akan kirimkan. Jadi nanti ada cover depan, cover dalam, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, baru isi laporan lengkap, itu yang diupload di laporan final. Nguploadnya setelah selesai ujian akhir nanti. Jadi setelah hari Rabu, bukan sebelum hari Rabu. Hari Selasa besok siang paling tidak, atau besok sore paling lambat, ini nggak tahu panitia mengarahkan kapan paling lambat, itu kita mengupload laporan hasil aktualisasi ke Kolabjar yang saya akan buka pada saat ujian hari Rabu nanti. Tuh. Oke. Nah sekarang isi bab 3. Bab 3 saya sudah beri saran kemarin, ada unsur-unsur yang wajib yang harus diisi. Jangan sampai tidak diisi, karena itu wajib diisi. Apa unsurnya? Yang pertama ada uraian, ada apa kemarin saya sebutkan siabidiba. Kalau saya pernah bilang begitu nggak? Siapa? Siabidiba singkatannya. Ya. Siapa? Artinya siapa itu berarti ada manusianya yang beraktivitas di situ di dalam setiap kegiatan. Saya ketemu dengan mentor, berarti siapanya adalah Anda dengan mentor. Nah, rapat tim pelaksana, siapanya berarti tim pelaksana. Nah, saya membuat leaflet misalnya, berarti ada Anda, siapanya adalah Anda. Nah, 1, siapa? A itu apa yang dikerjakan? Pada tanggal 20 November saya ketemu dengan mentor, berarti siapanya Anda dengan mentor, apanya ketemu, konsultasi, kegiatannya apa? Ya, A, apa yang dikerjakan? B, bila mana?
atau apa? Kapan ya? Bila mana itu? Artinya tanggalnya, kapan dilaksanakannya. Pada tanggal 20 November saya ketemu dengan mentor membahas tentang, berarti sudah ada 3 tadi. Siapanya Anda dengan mentor, bila mananya itu tanggal 20 November, apa yang dikerjakannya ketemu dengan mentor. Di mana? Di mana? Tempatnya di mana? Nah, berarti bertemunya di mana? Itu harus dijelaskan di narasinya di bab 3. Nah, jadi di mananya. Dan ba yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu maksudnya adalah bagaimana prosesnya. Saya ketemu di ruang kerja mentor pada saat jam istirahat, itu adalah prosesnya. Bagaimana prosesnya. Dan yang kedua, bagaimana hasilnya. Pada pertemuan tersebut saya mendapatkan arahan, dapat bimbingan. Nah, jadi ba, di ba itu unsur yang utama harus ada di dalam uraian pelaksanaan kegiatan di bab 3. Yang pertama. Yang kedua, setelah Anda menguraikan uraian pelaksanaan di ba, kemudian Anda harus menghubungkan dengan mata pelatihan agenda 2. Setiap tahapan kegiatan. di ba tadi setiap tahapan kegiatan. Ya, oke ya. Nanti setelah ini baru saya buka satu-satu, kemudian mari kita lihat apakah betul sudah ada belum di ba pada setiap tahapan kegiatan. Setiap tahapan kegiatan kita akan hubungkan dengan mata pelatihan di agenda 2. Apa itu mata pelatihan agenda 2? Yaitu nilai-nilai dasar PNS. Ya. Jadi misalnya Anda tadi kegiatan pertama adalah ketemu dengan mentor. Pada saat ketemu dengan mentor berarti Anda terkait dengan mata pelatihan apa. Disitulah Anda terkait karena Anda menerapkan salah satu atau beberapa nilai dasar PNS yang ada pada mata pelatihan tersebut. Nah, misalnya terkait dengan mata pelatihan etika publik. Nah, karena pada saat itu etika publik, nilai apa nilainya? Nilai sopan misalnya. Nah, itu berarti terkait dengan mata pelatihan etika publik, nilai sopan. Setelah itu harus ada jelaskan singkat saja apa alasannya kok Anda mengkaitkan dengan mata pelatihan etika publik nilai sopan. Di belakangnya karena pada saat itu saya menggunakan bahasa yang halus. Nah, itu berarti kan sopan bahasa yang halus itu ya. Nah, jadi perilaku Anda lah yang bisa menjelaskan karena tadi. Jadi terkait dengan mata pelatihan etika publik dalam kurung atau nilai sopan karena bla 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 bla. Ada lagi mungkin bukan hanya satu mata pelatihan, terkait dengan mata pelatihan yang lain, komitmen mutu misalnya. Karena pada pertemuan tersebut saya akan tidak ingin ada pekerjaan yang tidak bagus. Karena kejelasan target itu pada mata pelatihan apa itu? Akuntabilitas ya. Terkait mata pelatihan akuntabilitas, kejelasan target. Kenapa? Karena saya akan fokus hanya membahas tentang ini saja. Karenanya itu ada seperti itu. Oke, gitu ya. Tapi sepertinya sudah ada kan kalimat itu, nanti kita koreksi sama-sama setelah itu. Saya cuma ingatkan lagi unsurnya. Begitu setelah itu baru masuk ke tahapan kegiatan kedua lagi. Sampai dengan satu kegiatan habis, tahapan 1 misalnya ada 3 kegiatan, kemudian baru kita rekapitulasi kegiatan itu ada di bawah ini, direkap. Isi rekapitulasi di tabel dengan yang di narasi itu sama, cuma beda tampilan. Narasi itu ya narasi panjang, tabel itu rekap dari narasi itu. Isinya sama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengakomodir pembaca, penguji yang mungkin seleranya beda. Ada beberapa orang yang suka membaca narasi. Tapi beberapa orang lain nggak suka narasi, sukanya praktis, baca tabel saja. Contoh saya itu tidak suka baca narasi. Karena biasanya orang teknis itu begitu. Orang-orang teknis itu, tapi kalau orang-orang ilmu sosial, orang hukum, orang komunikasi suka baca narasi. Saya lebih suka, tapi bukan berarti anti dengan narasi, tidak. Tapi kalau dibandingkan ada narasi, ada tabel, saya lebih suka baca tabel, grafik, bagan itu lebih suka, lebih cepat. Tapi kalau nggak ada bagan ya boleh buat, saya juga baca narasinya. Tapi seandainya ada pilihan, saya pasti pilih baca bagan atau grafik, lebih cepat soalnya pemahamannya. Nah, itu kembali mungkin latar belakang. Masing-masing punya latar belakang pendidikan yang beda, punya proses yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Saya sejak dari sekolah, SMA, kuliah, sampai pasca sarjana, saya
dibawa ke alam pikir, alam nalar yang praktis. Karena saya praktisi, jadi saya tidak suka yang bertele-tele. Nah, tapi belum tentu orang lain seperti saya. Nah, ada yang suka dengan narasi, makanya siapkan narasi, siapkan juga tabelnya. Ya, isinya sama. Setelah tabel, baru di bawahnya mengkaitkan kegiatan, keseluruhan kegiatan kan itu dengan agenda 3. Ya. Begitu terkait dengan agenda 3, juga sebutkan alasannya. Karena. Oh ya, ada yang ketinggalan. Untuk khusus golongan 3, karena ini golongan 3, di tahapan kegiatan ada keterkaitan mata pelajaran agenda 2 kan tadi. Nah, ditambahi lagi analisis apabila kita tidak menerapkan. Nah, untuk golongan 3 itu khusus golongan 3, golongan 2 tidak itu. Apabila kita tidak terapkan nilai-nilai dasar yang Anda sebut pada tahapan kegiatan, apa akibatnya? Itu harus ada khusus untuk golongan 3. Yang itu yang tidak berlaku. Kalau nggak salah di contoh format yang saya kirimkan sudah saya tertulis begitu ya. Ya, itu unsur yang wajib. Dari golongan 3 harus ada keterkaitan substansi mata pelajaran agenda 2, ada analisis dampak bila nilai tidak diterapkan, ada keterkaitan dengan agenda 3, uraian pelaksanaan ada siap tiba, kemudian kembali kalian bahas di bawah tabel adalah keterkaitan atau kontribusi terhadap penyelesaian misi, kemudian penguatan pada nilai organisasi kalau ada. Sekarang ada nggak yang punya nilai yang dihadirin nih? Nilai-nilai organisasi ada nggak? Ada. Nah, kalau ada harus mencantumkan. Kalau tidak ada ya Anda tidak perlu mencantumkan. Nah, itu unsur yang harus ada. Nah, urusan nanti keterkaitannya benar tidak itu yang berikutnya. Nah, yang penting ada dulu nomor 1, ya. Karena kalau tidak ada pasti jadi pertanyaan pada saat ujian. Kenapa tidak ada? Tapi kalau sudah ada, paling-paling Anda diuji petik. Karena nggak mungkin waktu ujian kita 45 menit, kemudian semua orang akan setiap tahapan kemudian ditanya keterkaitannya nilai substansi mata pelajarannya apa. Nggak mungkin semua. Pasti diuji petik saja. Mudah-mudahan pas diuji petik, pas uji petiknya benar. Yang Anda paham betul. Nah, itu harapannya. Jangan pas diuji petik, pas yang Anda tidak paham sama sekali. Wah, itu sial namanya. Sudah. Tapi yang penting ada dulu ya unsurnya ya. Itu yang ada di bab 3. Nanti harus ada seperti itu. Nah, bab 4 bagaimana? Nanti saya jelaskan di akhir kucing ini. Kita buat sebentar sore untuk bab 4-nya. Oke, itu isi bab 3 yang saya akan koreksi. Ada pertanyaan? Sudah jelas toh yang saya kirimkan itu ya? Nah, sekarang kalau begitu saya akan koreksi satu persatu. Masing-masing nanti tolong periksa juga masing-masing karena siapa tahu saya ada yang kelewatan. Unsurnya itu ada atau tidak? Unsurnya harus ada lengkap dulu. Kalau unsurnya sudah ada, sudah aman itu. Unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Saya akan buka sesuai dengan urutan yang di Kolabjar. Yang pertama muncul di Kolabjar ini, yang paling atas punyanya Gede Edi ini. Jadi bisa mendengar saya nggak? Kalian dari tadi kok kayak keluar masuk. Siap, ada Pak. Ada ya. Oke, ya ini ya. Jadi cover paling atas itu nanti ini cover, bukan ya. Jadi nanti covernya ini sekarang boleh begini-begini, tapi nanti kalau sudah ada yang disepakati desainnya seperti apa, ikuti yang desainnya. Ganti laporan aktualisasi nilai-nilai dasar. Nah ini kalau mau dipanjangkan boleh pakai negeri sipil. Yang penting jangan ASN. Ya. Kemudian judulnya, betul. Golongan 3 angkatan 94 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kita bukan kerjasama. Bukan begini, pelatihan dasar PNS angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan bekerja sama Badan Pengembangan. Kayaknya begitu ya? Nah. Oh iya Pak, ya. Siap, ya, salah Pak. Ini ya, ini yang di sini berarti nanti ada kerjasama. Nah, ini sekaligus yang lain meskipun saya koreksi punyanya Gede, yang lain juga perhatikan supaya nanti bisa ditahu nanti anunya ya. Yang kecil begini. Ini kerjasama. Lembar persetujuan. Nah, di sini bukan evaluasi rancangan tapi kamu ganti nanti evaluasi laporan.
aktualisasi. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada lagi kata rancangan sekarang karena sudah sampai di laporan. Oke, tanda tangan saya masih ada semua. Masih Pak, masih. Nah, kalau masih ada, nanti kalian pakai saja itu ya, supaya nggak usah bikin yang baru lagi. Kemudian lembar persetujuan tadi nggak perlu lagi sekarang untuk perbaikan ini. Nanti akan diganti dengan lembar pengesahan namanya. Yang tanda tangan coach, kemudian di sini penguji, kemudian di bawah ini penguji ini diganti dengan mengetahui kepala BPSDM provinsi nanti. Ini nggak perlu lagi. Langsung masuk kata pengantar. Nah, kata pengantar semua di sini kan ada kata rancangan diganti menjadi laporan. Ini sudah diganti menjadi laporan. Oke, sudah diganti laporan semua ini. Baik, isi dari bab 1, bab 2 sama dengan isi dari rancangan yang sudah diperbaiki. Saya tidak koreksi lagi karena saya sudah koreksi waktu ujian rancangan. Sekarang saya loncat ke bab 3. Oke, bab 3. Unsurnya apa tadi? Siabidiba, siapa? Tahapan jadi pertama adalah konsultasi dengan kepala bidang. Nah, berarti kegiatan yang pertama dilakukan adalah konsultasi dengan berarti kan siapanya kan kepala bidang pelayanan nih. Berarti Anda dengan kepala bidang pelayanan. Ini ada siapanya. Sudah ada. Apa yang dikerjakan? Konsultasi. Nah, ini konsultasi adalah kegiatannya. Bila mana, kapannya sudah ada unsurnya, di mananya sudah ada tempatnya, dan bagaimana sekarang, bagaimana prosesnya. Konsultasi dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan bertepatan hari pertama plus. Ini namanya bagaimana prosesnya. Sekarang bagaimana hasilnya? Pada pertemuan kedua penulis melakukan konsultasi. Nah, yang belum lengkap kayaknya apa hasil dari pertemuan itu? Pada pertemuan sebelumnya penulis melakukan konsultasi dengan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari waktu. Nah, bukan tujuan. Kalau tujuan kan berarti masih angan-angan ini. Ganti kalimat gede. Pada pertemuan tersebut saya mendapatkan begitu. Ya. Siapa? Nah, jadi ini sebetulnya ada sih di sini, tapi tujuan pertemuan tersebut ini seolah-olah belum dikerjakan kalau tujuan pertemuan tersebut. Nah, ini untuk karena sudah menjadi aktualisasi, sudah dilaksanakan, maka pada pertemuan tersebut pada pertemuan pertama tersebut saya mendapatkan arahan untuk berkonsultasi pada pengelola PPI. Dan pada pertemuan kedua melakukan konsultasi terkait dengan teori poster yang telah disetujui oleh bagian PPI. Kemudian pada pertemuan kedua berarti apa hasilnya? Ya, hampir semua hasilnya belum jelas. Seperti contohnya kalimat sebutnya ada, tetapi belum jelas. Kalau saya lebih simpel begini aja. Pertemuan sama dilakukan pada ini akan dilaksanakan kegiatan. Kemudian titik sampai di sini. Kemudian pada pertemuan tersebut saya mendapatkan arahan untuk berkonsultasi kepada. Itu saja, lebih simpel kan? Setelah itu baru foto bukti pelaksanaan kegiatannya. Oke, sudah ada. Nah, baru dikaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda 2. Nasionalisme nilainya adalah ini. Nah, ini contohnya. Karena ini berarti adalah alasan. Kenapa Anda menyebutkan ini terkait dengan nasionalisme? Karena pada tahap ini penulis berkonsultasi, penulis mengutarakan nilai-nilai musyawarah. Ini contohnya. Ini unsurnya harus ada ini ya. Substansinya bagaimana nantilah kita bahas karena ini yang kuasai kan kalian sendiri. Saya tidak mengajar di agenda 2. Nah, oke, berarti gede nanti kurang pada di atas foto hasilnya ini yang kurang jelas kalimat narasi hasilnya ya gede ya. Siap. Nanti diperbaiki. Nah, tinggal dirubah kalimatnya. Jangan tujuan langsung pada pertemuan tersebut saya mendapatkan arahan itu. Oke, ini sudah keterkaitan seperti itu betul. Analisis dampak nilai apabila sudah dibuat semua tidak dilakukan dalam kegiatan aktualisasi maka penulis bukan kegiatan aktualisasi, kegiatan konsultasi kan tahapan kegiatan Anda ini. Kalau aktualisasi keseluruhan
keseluruhan dari setiap kegiatan namanya aktualisasi. Yang ini adalah dampak apabila nilai tidak diterapkan pada tahapan kegiatan tersebut. Nah, jadi ini diganti bukan kegiatan aktualisasi, tapi pada konsultasi ya. Siap. Konsultasi saja. Oke, habis itu baru masuk ke tahapan kegiatan kedua. Unsurnya sama, ini tanggal sudah, tempat sudah ada, uraian lagi. Nah, contohnya bagus. Melalui koordinasi diperoleh arahan. Ini hasilnya sudah ada. Nah, di atas tadi belum ada seperti itu, tidak menyebutkan seperti itu ya. Oke, sudah, ini sudah betul, ini sudah ada foto, kemudian baru terkaitan substansi mata pelatihan. Kenapa tidak seperti yang tadi? Karena di sini terus misalnya karena kalau tidak ada karena penulis mengawali pertemuan kan begitu ya. Nah, supaya lebih jelas. Ya, siap Pak, siap. Nanti diperbaiki lagi Pak. Nah, oke, gitu ya. Nah, tinggal masalah narasi. Unsurnya sudah ada, tapi narasinya kurang tegas. Analisis dampak juga begitu. Nanti, nah ini contohnya ini bagus. Tadi kan pada aktualisasi, pada tahapan kegiatan ini. Nah, ini yang betul. Nah, kalau di tahapan 1 tadi kan pada aktualisasi. Aktualisasi keseluruhan dari kegiatan itu aktualisasi. Tapi dampak itu hanya pada tahapan kegiatan yang di atas tadi. Ini yang betul. Nah, oke, sudah ada unsurnya. Masuk ke tahapan berikutnya lagi, membuat poster. Tanggal sudah, tempat sudah, uraian pelaksanaan. Hasil yang diperoleh pada poster selamanya adalah tahapnya pada. Oke. Anda membuat poster. Hasilnya berapa poster yang dicetak? Sebutkan supaya terukur. Nah. Oke, siap. Berapa, Pak? Nah, jadi hasil yang diperoleh pada pembuatan poster langsung selama 2 hari. Langsung aja sebutkan. Hasil yang diperoleh pada pembuat poster yang belum selama adalah mencetak 2 buah poster. Kita aja. Siap. Tentang apa? Ini boleh, tapi dapat lihat pada gambar ini boleh selanjutnya. Tapi di sini tambahkan. Oke, siap. Ini nggak usah ini yang ini. Langsung 2, berapa jumlahnya supaya terukur hasilnya. Prosesnya sudah ada, hasilnya yang belum jelas di sini. Oke. Kemudian ada fotonya, keterkaitan substansi sudah. Ini coba seperti yang pertama tadi, karena hal ini dilakukan agar bukan karena pada saat Anda mencetak poster itu mengapa perilakunya seperti apa sehingga etika publik itu kok ada. Karena itu aja, gunakan karena aja lebih gampang. Setelah ini gunakan karena. Analisis dampak lagi sudah ada. Dalam tahap ini tulis, dalam tahap ini jika menulis betul dalam tahapan ya. Jadi jangan bukan pada kegiatan aktualisasi ya, pada tahapan. Betul, sudah itu. Oke. Pembuatan video. Begitu juga pada video ini. Untuk hasil dari proses digunakan tapi dapat lihat pada gambar 4. Video telah diakses. Nah, oke. Sudah diakses di ini link YouTube-nya ya. Iya, Pak. Ini betul ini youtu.b. Ayo, salah itu nanti. Karena kalau benar ini diklik bisanya harusnya nyambung. Coba diperiksa kembali. Linknya benarkah? Oh, siap. youtu.b ini salah ini. Karena kalau nanti di PDF kan itu orang nggak perlu tinggal diklik ini aja. Contohnya ini. Dia akan diklik nyambung nggak? Tapi betul itu. Berarti dari linknya kayaknya begitu. Ya, nggak salah ternyata. Betul itu. Nah, itu contohnya pada saat, saya tutup. Oh, ternyata saya klik masuk juga itu. Gede. Ya. Ya betul, sudah seperti itu. Jadi kalau ada anunya, hasilnya sudah diupload, sebutkan linknya. Wah, mana tadi punya mau sudah ini. Oke, pembuatan video sudah.
sudah. Nah ini karena pembuatan video itu kan sudah jadi videonya. Ini apa? Screenshot videonya ini. Iya Pak, screenshot bagian dari videonya Pak. Sebetulnya kalau sudah jadi video mungkin ini nggak perlu ada foto. Videonya sudah ada linknya, sudah lengkap di situ. Tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Masukkan proses pembuatannya saja. Bukan ini nggak ada artinya ini gambar yang samping kanan ini. Nggak ada artinya nih. Kalau Anda masukkan yang sebelah kiri aja, satu aja. Kemudian keterkaitan substansi sama dengan tadi ya, terkaitan substansinya caranya. Kemudian di setelah titik ini dengan karena saja. Di sini jangan melalui pemanfaatan bahasa ini langsung karena saya perilakunya apa. Supaya singkat nanti analisis dampaknya begitu pada tahapan ini. Kemudian setelah selesai semua tahapannya baru dinarasikan. Oke. Waktu sudah, ini keterkaitannya sudah, kemudian buktinya ya. Begitu pada saat YouTube tadi, pembuatan YouTube, kamu cantumkan lagi di sini YouTube-nya. Nah, linknya ini, nah, ada linknya lagi sama, kan isinya sama ini yang tabel dengan narasi sama. Oke. Bagus sudah. Setelah di bawah tabel baru keterkaitan dengan agenda 3. Nah, di sini juga sama dengan terkait dengan WOG dan pelayanan publik. Karena begitu lagi. Jangan di mana lagi. Karena kegiatan tersebut, karena itu alasannya. Kenapa Anda menghubungkan dengan WOG? Kalau WOG apa alasannya? Karena apa WOG? Kira-kira apa jawabannya? Ayo, untuk semuanya. Apa kira-kira alasan yang tepat kalau kita mengaitkan dengan WOG? Narasi. Karena ada kolaborasi dan koordinasi. Karena pada kegiatan tersebut saya berkolaborasi dengan, nah itu mestinya. Nah, terkait dengan pelayanan publik. Karena, apa kira-kira pelayanan publik? Karena saya memberikan jasa pendidikan edukasi. Iya, karena pada tahapan tersebut, pada kegiatan tersebut, saya memberikan jasa berupa apa yang digunakan oleh siapa. Begitu aja rasanya singkat gitu. Nah, itu ya contohnya. Oke. Dari singkat nanti kalimatnya itu. Kontribusi terhadap misi daerah. Berarti sebutkan misi nomor berapa dan bunyinya apa. Kemudian kontribusi terhadap nilai organisasi kalau ada maka nilai sakit. Nah, sebab nulis sama dengan itu sebab atau karena. Oke. Sudah lengkap. Seperti itu. Masuklah ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua sama dengan yang tadi. Ada siabidiba dulu. Dari tanggal sudah ada, tempat ada, uraian pelaksanaannya, prosesnya seperti apa, dan hasil dari kegiatan ini sudah ada. Tapi kok sayang tidak semua seperti ini ya. Jadi gede nanti semua buat seperti ini ya. Hasil dari kegiatan ini adalah bukan kegiatan, hasil dari tahapan kegiatan. Ini kan uraian dari tahapan kegiatan. Ya, siap Pak, siap. Ya. Seperti itu semua ya, saya rasa yang ke bawah kamu koreksi seperti itu, unsurnya harus ada. Siap Pak. Oke, nah sekarang tambahan, ini tidak wajib tetapi kalau bisa lebih bagus lagi. Ini masalah penampilan. Sudah tadi kan substansi yang saya bahas sebelumnya. Sekarang tampilannya, foto. Nah, ini kan kayaknya fotonya kan kotak-kotak itu aja. Kalau Anda mau bikin bagus, bisa juga foto ini tampilannya supaya bagus dikasih frame. Nah, ada yang tahu cara memberikan frame di foto-foto itu? Ada yang tahu nggak? Nah. Coba silahkan coba nanti di Office Word, ya di Word, kemudian kamu klik foto itu, kemudian kamu klik format di atas, baru kamu cari frame-nya. Nah, silahkan dipilih. Nanti akan ada kayak bikin figura lah, dibikin apalah, diolah seperti apa. Untuk memperindah
tampilan foto-foto yang dilampirkan di sini. Ya. Tapi ini pilihan, bukan kewajiban. Nah, yang wajib itu tadi siya bidiba terkait dengan agenda 2 alasannya apa, terkait dengan agenda 3 alasannya apa, terkait dengan berkontribusi penyelesaian misi nomor berapa, dan organisasi memperkuat nilai organisasi yang mana. Itu yang wajib. Yang tidak wajib membuat tampilan yang bagus tadi, foto-fotonya dikasih frame, terus tata letak foto dirubah, itu tidak wajib. Tetapi kalau bisa lebih bagus. Ya. Oke, kegiatan berikutnya saya rasa seperti itu ya nanti gede. Saya nggak koreksi lagi ke bawah supaya teman-teman bagian waktu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu koreksi. Saya tidak mengoreksi substansi karena substansi sudah ada, hanya narasinya saja. Oke, saya rasa itu bab 3 dulu, bab 4 sebentar. Sama-sama nanti saya jelaskan bab 4-nya. Nah, yang lain juga seperti itu kira-kira nanti. Hanya masalah narasi sebenarnya, tapi akan lebih bagus kalau dibuat narasi seperti yang saya jelaskan. Coba saya lihat lagi yang berikutnya. Yang di bawahnya gede, ini yang di Kolabjar, Sutrisno. Oke. Laporan ya, jangan ada yang bunyi rancangan. Nah, sama dengan tadi, nanti kerjasama terus ya. Lembar persetujuan laporan. Laporan. Kenapa Septresno ini? Septresno suaranya ramai sekali. Ya, jadi nanti terus ya, nanti isi kayak begini, kerjasama ini sama dengan si Anu tadi, si punyanya gede. Tanda tangannya, kamu masih nyimpan tanda tangan saya? Masih ada Pak, masih ada. Nah, kalau masih ada kamu pakai aja nanti ya, supaya nggak usah minta ke saya lagi, supaya kamu proses sendiri. Siap. Jadi ada mentor, ada coach di lembar persetujuan. Kata pengantar sudah ganti menjadi laporan semua ini? Sudah Pak. Oke, sudah ya, sudah betul itu. Saya langsung ke bab 3. Saya perlu koreksi cuma itu. Kita lihat bab 3-nya. Oh ya, kemarin disarankan ini bikin baganya per hari ya kalau bisa lah pengujian. Oke, sudah ada waktu, tempat. Nah, ini sudah ada hasilnya. Pada pertemuan ini saya mendapatkan petunjuk bimbingan, ya, hasilnya sudah. Tadi proses dan hasil sudah ada. Ini contohnya Anda sudah bikin frame ini ya, Tris ya? Ya, bingkai biasa Pak. Ya, iya nggak apa-apa. Yang penting ada ini kan lebih manis daripada polos kan. Kasih bingkai. Bingkai ini bisa pilihannya banyak, bisa diisi macam-macam. Oke, sudah betul. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, karena saya menyampaikan, oke ini lebih bagus dengan karena saya ini semua karena setelah nilai kemudian karena. Nah. Oke, sudah oke. Kemudian pada tahap ini apabila nilai ini keterkaitan substansi mata pelajaran. Kalau kamu tambah lagi ini supaya ini muncul, karena siapa tahu pengujinya nanti dianggap kamu tidak melakukan analisis dampak. Apabila nilai-nilai dasar PNS pada mata pelajaran tidak diterapkan, maka ini sudah betul, cuma kalau tambah begini 5. Oh iya. Keterkaitan substansi mata pelatihan nomor 5, analisis dampak. Kita aja analisis dampak apabila nilai dasar PNS tidak diterapkan. Makasih begitu 5. Karena nanti kalau tidak dibikin begitu, nanti kalau ada penguji yang tidak teliti, kadang-kadang dia menganggap kalian tidak bikin itu nanti.
Bikin aja. 5, Siap, 5, analisis dampak bila nilai dasar PNS tidak diterapkan. Saja 5 ya. Baru masuk ke uraian ini. Ya. Oke, sip, sudah. Pada tahapan ini saya telah betul nih, pada tahapan ini saya nggak ada, hasilnya sudah ada lengkap. Nah, untuk bukti pelaksanaan yang berupa naskah tidak perlu kamu masukkan di sini. Untuk bukti pelaksanaan berupa naskah, semua naskah dimasukkan ke belakang di lampiran. Nah, jadi yang ada di sini hanya foto-foto. Nah, Iya, Pak. karena dengan betul sudah. Oh, ya sama, ini tadi tambah 5. Oke, sip, sudah kamu tulis, sudah bagus. Nah, ini pada tahap ini sudah tersedia bahan bacaan siswa. Oke. Bagus, sudah ada. Lengkap semua ini. Frame-nya kalau boleh juga ini frame-nya ganti-ganti. Jangan hanya bingkai yang monoton saja. Kamu ganti apa supaya bervariasi toh. Nah, supaya bervariasi, jangan hanya satu macam aja. Oke, sama. Nah. Ini apa? Peraturan ini kamu taruh di dinding atau apa? Di dinding, Pak, ya, di dinding. Dinding. Saya menyarankan ini kamu foto di dindingnya aja, jangan ini. Kan sudah tempel di dinding toh? Sudah, Pak. Nah, kemudian kamu foto yang sudah nempel di dinding. Kalau seperti ini, sepertinya di mana nih berada peraturan ini, kan nggak kelihatan. Siap, Pak, siap. Nah, pada tahap ini saya tersedia peraturan pojok baca. Kemudian peraturannya kamu sudah tempel di kalimat berikutnya, sudah ada. Nah, peraturan itu kamu letakkan di mana? Nah, ada keterangan nggak di uraian belasan nih? Pada tahapan ini sudah tersedia pojok baca yang sudah ditempel di dinding lah, begitu tak mestinya. Siap. Sehingga nanti yang fotonya adalah foto ini, peraturan ini yang nempel di dinding, bukan peraturannya doang. Ini untuk menunjukkan bahwa peraturan itu bukan kamu tempatkan di mana-mana, tapi ditempatkan di dinding. Siap. Bisa? Yang saya maksud itu ngerti nggak? Bisa, Pak, siap. Oke, ya. Jangan ini ya fotonya ya. Ya. Oke, kemudian surat-surat, dokumen foto, buktinya. Oke, ya, surat-suratnya semua ini surat keterangan kegiatan, surat keterangan ini semua nanti dilampirkan yang berupa surat-surat semua. Belakang, ya. Nanti letak lampirannya seperti apa sebentar saya jelaskan lagi secara umum soalnya nanti. Enggak usah satu-satu. Setelah tampil keterkaitan karena lagi. Oke, sip, sudah ini yang benar. Oke, karena kegiatan saya melibatkan dan saya dengan kepala sekolah teman sejawat termasuk guru yang kalau dengan kepala sekolah masuk oke enggak? Yes, ya. Kita bekerja sama kepala sekolah itu masuk oke atau enggak? Ayo. Teman yang lain bagaimana menurut teman-teman yang lain? Kalau kita ketemu dengan kepala sekolah masuk oke enggak? Masuk, Pak. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Kalau nggak salah, tapi nanti nanti silakan. Iya, Pak. Nanti dikoreksi ulang, Pak, dilihat ulang. Kalau nggak salah, BOG itu kalau kita bekerja sama dengan yang berbeda profesinya dengan kita, bukan atasan. Kalau atas bawah itu bukan BOG itu, karena atasan itu kan kepala kita itu atasan. Kalau BOG itu kolaborasi dengan pihak lain, kalau kepala sekolah bukan pihak lain, pihak internal kita kan. Nah, itu ya. Tapi kalau ada kerjasama dengan guru lain yang profesinya beda, itu bisa BOG. Dengan orang tua murid, itu BOG. Nah, kayaknya begitu itu, kalau yang saya pahami ya. Tapi silakan nanti dikaji ulang. Ya. Siap, Pak, siap. Tapi ini sudah benar penulisannya, ada alasannya karena itu saja. Kontribusi terhadap misi kabupaten sudah ada, penguatan terhadap nilai organisasi sudah ada. Oke. Sip, seperti itu. Bagus, stres sudah bagus. Saya rasa nggak terlalu banyak koreksi saya. Hanya yang silahkan nanti kalau ada
ada kegiatan yang bisa diukur, kamu tuliskan misalnya membuat desain rancangan apa yang membuat yang ada ukurannya, yang membuat apa yang ada yang ukurannya enggak ya? Nanti saya lihat dulu. Yang harus ada ukur. Contohnya si Wayan tadi membuat poster, berapa jumlahnya? Itu disebutkan di hasilnya itu. Nah, pohon literasi, jumlahnya berapa? 1, Pak. 1 ya. Pada tahapan ini sudah bersedia 1 buah pohon literasi, gitu dia. Nah, ini tambahkan. Ya, Pak. Nah, supaya terukur jumlahnya, karena berbeda tingkat kesulitannya. Anda membuat 1 pohon literasi dengan membuat 3 pohon literasi, kan beda toh tingkat kesulitannya. Nah, oke, sebutkan jumlahnya. Oke, sudah bagus ya, sip. Saya rasa itu aja. Nanti tinggal dirapikan aja kalau ada yang ya. Terus ya. Siap, Pak. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya supaya cukup waktunya. Yang ketiga, Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Perry ya, punyanya Perry nih. Siap, Pak. Ya, saya rasa cover nanti sama dengan yang tadi ya. Iya, Pak. Nah, ini kemudian ini nggak perlu lagi kata pengantarnya, pelaksanaan tulisasi sudah hilang kata rancangannya, betul sudah. Nah, ini masih ada rancangan kata rancangan tadi. Nah, Iya, Pak. ya, nanti dirubah ya, teliti lagi ya. Ini hilangkan saja ini. Langsung saja. Ya, tidak usah pakai mana intro. Langsung aja 31. Iya, Pak. Loh, ini kan sudah tanggalnya kan di sini, berarti ini hilangkan juga. Kayak yang teman-teman yang lain tadi. Ini hilang juga. Nah, nggak usah pakai intro lagi, langsung sini. Oke, pada tahap ini penulis meminta persetujuan. Ntar memberikan gambaran strategi. Oke, sudah ada hasilnya juga ada. Ada fotonya, tinggal dikasih manis kalau mau, kayak punyanya Tresno tadi, Chef Tresno tadi. Ayo, kenapa kamu masih ada nilai mata pelatihan aneka nggak usah disebutkan, substansi mata pelatihan saja. Pelatihan mata pelatihan aneka nggak ada. Aneka ada singkatan dari kelima mata pelatihan. Nggak usah aneka, hilangkan aja ini ya. Siap, Pak. Nah, penerapan nilai dasar berdasarkan bukan penerapan nilai dasar, keterkaitan substansi mata pelatihan, kayaknya begitu dia bunyinya. Bukan penerapan nilai dasar, keterkaitan substansi mata pelatihan. Oke, karena penulis, tambahkan karena penulis berkontribusi mentor, karena itu ya. Iya, Pak. Itu juga di belakang kayak tadi ada karena gitu. Iya, Pak. Oke, boleh seperti ini analisis dampak. Bukan kegiatan organisasi, pada tahapan kegiatan ini. Iya, Pak. Oke, masuk ke berikutnya. Ini berarti berarti pada saat mencari Google
saya mendapatkan ini, berarti kan ini kan hasil dicapai ya, Iya. hasil yang didapat pada saat itu. Pada saat saya melakukan penelusuran ke Google, saya mendapatkan ini, kalimatnya begitulah. Iya, Pak. Oke, sama ini anekanya hilangkan, situasi mata pelatihan saja. Oke, sama dengan tadi juga langsung ada karena, Ya, Pak. supaya tambahkan di belakangnya karena. Melaksanakan observasi, berarti Anda melaksanakan observasi di Kecamatan Tinangkung, ini satu kecamatan. Ruas jalan yang jadi kewenangan kabupaten, Pak. Di ruas jalan yang menjadi kewenangan mengamati usaha lapangan yang berhubungan dengan pembangunan utilitas pada, coba sebutkan keterangan itu. Pada ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten di wilayah Kecamatan Tinangkung, begitulah mestinya ya. Nah, bahasanya. Karena ini di Kecamatan Tinangkung Utara, sepertinya semua jalan Tinangkung, padahal ruas jalan kabupaten ya. Ruas jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Tinangkung gitu. Oh, di bawah ini. Coba kalimatnya sederhana kan, Ferry? Kau bikin kayak jadi itu ya, prosesnya bagaimana, hasilnya apa, itu aja supaya jangan muter-muter. Iya, nanti Pada dituntut. saat ini saya melakukan pengamatan di ruas jalan kewenangan kabupaten yang berada di Kecamatan Tinangkung. Hasil daripada observasi itu apa? Hasilnya adalah saya mendapatkan data tentang apa gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, nanti kalimatnya disederhanakan ini ya. Ini muter-muter ini kalimatmu. Iya. Fotonya jangan terlalu kecil, Ferry. Jangan kamu gede sekali tapi fotomu kecil sekali kayak orang ngintip gini ya. Kasih gede sedikit ya fotonya. Izin bertanya, Pak, kalau soal ini. Kalau saya besarkan berarti nanti saya enter di halaman. Iya. Turun ke bawah, nggak apa-apa. Siap, Pak. Siap. Soalnya nanggung kalau kosong di situ, Pak. Makanya ini bisa jadi ini kamu sempurnakan kalimatnya menjadi kecil, menjadi sedikit. Nggak sebanyak ini, jangan-jangan. Siap. Misalnya begini, kalimatnya begini, observasi lapangan. Pada saat uraian pelaksanaan, saya melakukan observasi di ruas jalan kewenangan kabupaten di wilayah Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Totikum, Liang, dan Bulagi. Hasil daripada observasi adalah apa? Sudah sampai di situ saja, cuma itu aja kalimatnya. Kemudian baru fotonya. Dengan begitu kan nanti mungkin kalimatnya hanya beberapa baris ini. Fotonya bisa kamu kasih besar sedikit. Siap. Okay. Oh, hasilnya di bawah. Nggak apa-apa, kamu tukar saja ini hasilnya ke seorang ke atas, fotonya ke bawah supaya besar. Siap. Jadi jadikan satu nanti di uraian pelaksanaan itu. Uraian pelaksanaan ini prosesnya bagaimana, hasilnya apa. Jadikan satu, baru fotonya. Nah, supaya cukup nanti, Ferry ya. Siap, Pak. Kemudian keterkaitannya substansi mata pelatihan dengan agenda 2, itu kamu revisi nanti, anekanya hilangkan semua, alasannya apa, seperti yang tadi. Setelah selesai semua, baru kamu tabelkan. Nah, kalau seperti ini masalah estetika lagi. Ini bisa nggak yang tahapan kegiatan ini kamu kecilkan? Karena ternyata ini yang banyak isinya kan, yang banyak isinya ini aja dikasih lebar kolomnya, sehingga tabelmu nggak panjang jadinya. Siap, Pak. Nah, oke, ini nggak salah sih sebenarnya tabelmu, cuma saya mengoreksi estetika supaya tambah manis saja. Nah, saya nggak mengatakan tabelmu salah, tabelnya benar, cuma lebih manis lagi kalau tahapan kegiatan yang dibikin sempit kolomnya,
keterkaitan substansi mata pelatihan yang dipin lebar, sehingga nanti akhirnya tabelmu nggak memanjang ke bawah, lebih ringkas nanti tampilannya. Oke, karena tulis melibatkan berbagai pihak, terutama berbagai pihaknya siapa sebutkan, jangan hanya berbagai pihak saja, melibatkan siapa. Sesuai dengan uraian kalimat yang di atas tadi, siapa saja yang terlibat. Kontribusi pada misi sudah, nilai sudah. Oke. Ya, bagus seperti itu. Sama dengan yang lain nanti juga begitu, ini dihilangkan anekanya. Saya rasa seperti itu ya koreksinya. Tinggal aku teruskan untuk berikut tahapan ke kegiatan berikutnya, Ferry ya. Siap, Bisa Pak. mewakili, Ferry? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa, saya nggak bahas ke bawah lagi. Yang penting tadi uraian kegiatannya apa, hasilnya apa. Itu yang harus ada di uraian pelaksanaan itu. Saya lanjut ke yang berikutnya setelah Peri Ayuning C. Oke, cover. Saya rasa nggak usah saya ulangi lagi ya. Ayo ya. Cover kau bikin seperti yang tadi, seperti yang saya sarankan sebelumnya. Sudah laporan. Ya, oke. Sudah. Langsung ke bab 3. Ini langsung hilangkan saja, nggak usah pakai intro ya. Ayo ya. Ini hilangkan aja. Karena ini masih rancangan aplikasi yang telah dibuat. Nggak usah ini, langsung aja ya. Langsung 3.1. Waktu, tempat, uraian pelaksanaan. Pada pertemuan ini saya dapat petunjuk, oke, sudah ada. Karena saya, oke, sudah karena saya analisis dampak ada, oke. Masuk kegiatan berikutnya. Oke, sudah. Proses dan hasilnya ada, analisis dampak. Nah, ini ayo nanti naskah ini nggak usah di sini, hilangkan ini naskah ini. Ada bukti berupa naskah. Naskahnya taruh di belakang lampiran nanti ya. Letaknya lampiran seperti apa sebentar saya jelaskan sama-sama. Pokoknya di tengah-tengah di bab 3 ini nggak ada naskah. Yang ada hanya foto-foto. Naskahnya semua terlampir di belakang. Kalau misalnya buat leaflet mau difoto boleh, tapi leafletnya yang difoto, bukan leaflet buka kemudian difoto, kan begitu. Leaflet yang dilipat rapi itu. Pembuatan media gambar. Kamu buat gambar apa saja hasilnya ini? Nah, jadi pembuatan gambar hasil yang didapat adalah saya berhasil membuat gambar apa, berapa gambar jumlahnya. Bukan begitu ya? Iya, Pak. Oke. Media tongkat juga begitu. Berapa dibuat? 2, Pak. Nah, berhasil membuat 2 media tongkat begitu pada hasilnya ya. Prosesnya sudah ada, tinggal hasilnya yang belum jelas. Di laporan ada kan BPT saya. Oke, karena sudah ada
Misi sudah, nilai organisasi sudah ada. Oke, betul, sudah ada semua. Tinggal ini mempermanis fotonya kalau mau nanti pasang bingkai, pasang frame itu ya. Iya, Pak. Persiapan awal pembelajaran. Oke. Terus sudah menyiapkan, pada saat ini saya menyiapkan apa gitu kan, persiapannya apa saja yang disiapkan. Oke, ya. Ya, sudah kalimatnya seperti itu karena Oke, sip, sudah, ayo. Itu aja. Analisis dampak semua ada, kemudian baru tabel sebelum masuk ke tahapan kedua ada ke tabelnya. Kontabilitas sesuai tabel ini, lainnya sudah ada, foto-foto. Nah, tadi ada naskah, tadi naskah apa tadi itu? Yang di atas tadi ada naskah. RPP. RPP. Ya. Nah, berarti di sini juga di kolom bukti juga ditulis bukti pelaksanaan. Iya, Pak. Nah, RPP-nya di tahapan apa tadi? Di kegiatan pertama tahapan ketiga. Tahapan ketiga, pembelajaran dengan role playing. Berarti ini ada RPP berarti di sini. Ya, itu RPP dibawa di setiap pembelajaran, Pak. Kamu nggak buat RPP ya? Ada buat di kegiatan pertama. Kegiatan pertama sini, persiapan awal pelajaran. Yang paling Ini. pertama, Pak. Tidak, ini soal kegiatan kedua. Ya, tunggu salah. Yang paling pertama. Di atas ini ya. Yang ini, Pak. Tadi. Mentor, konsumen sejawat. Berarti ini bukan foto, bukan hanya foto, ada RPP juga di sini. Oh iya, Pak. Nah, kan buktinya bukan hanya foto doang, buktinya adalah hasilnya adalah RPP. Nah, di sini juga ada RPP. Iya. Jadi jangan semua buktinya hanya berupa foto saja. Bagi teman-teman yang buat video kan buktinya juga ada video namanya tadi, tak? Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah betul narasinya sudah seperti itu. Tinggal dikoreksi lagi nanti kalau ada yang kurang terukur. Misalnya tadi tongkat berapa hasilnya? Membuat 2 tongkat, membuat berapa jumlahnya? Bukan hanya terbuat tongkat saja, tapi jumlahnya sekaligus supaya terukur ya. Iya, Pak. Oke, sip, sudah. Nah, kesimpulannya sebentar saya jelaskan. Membuat kesimpulannya. Saya teruskan lagi setelah Ayuningsi Jules Dreamer. Nah, ini masih rancangan. Nanti dengan laporan ya, Jul. Iya, Pak. Siap salah, Pak. Oke, tanda tangan saya silakan dipakai lagi nanti. Kata pengantarnya masih rancangan. Jangan lupa ganti menjadi laporan. Nah, Jangan semua. Aku belum ganti, sudah kamu upload aja. Nah, nggak apa-apa. Ini kan waktunya, bimbingan kan waktunya saya ngoreksi yang begini-begini. Tapi yang besok jangan sampai terjadi loh ya. Besok kamu sudah ganti. Besok saya akan koreksi lagi semuanya. Siap, Pak. Buktinya bahwa kamu siap itu besok udah harus dikerjakan. Nah. Iya, Pak. Waktu, tempat, uraian pelaksanaan sudah pada kegiatan sudah. Saya mendapatkan petunjuk. Oke, hasil sudah ada. Tinggal bikin manis foto kalau mau. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Substansi dengan karena oke. Sudah ada alasannya.
Akibat, oke, akibat boleh. Akibat ini sudah cukup juga. Kalau tadi kan si siapa tadi ya, Septresno tadi nggak dibuat seperti ini. Ini sudah muncul juga, sudah kelihatan. Kalau Septresno kan itu cuma linear doang tadi. Apa hasil diskusi apa ini, hasil diskusi? Nah, outputnya ini nggak ada ini, berkonsultasi dengan teman terjawab. Apa ini hasil konsultasimu ini? Belum terurai di sini. Nah, ya coba buatkan nanti ya. Ya. Oke, alasan sudah. Pokoknya harus ada hasilnya apa? Hasil setiap tahapan kegiatan itu ada prosesnya dan ada hasilnya. Itu adalah bagaimana tadi, bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya. Sia bidiba tadi. Ya. Nah, ini juga nggak ada hasilnya. Pada tahap ini saya menyusun rancangan pemulasaran pembicaraan untuk menunjang. Apa hasilnya? Ya, belum ada di uraiannya. Ya, lengkapi ya nanti semua Ya, dilengkapi ya. Siap. Ini alasannya sudah, akibatnya sudah. Oke, membuat media pembelajaran. Pada tahap ini membuat media pembelajaran berupa gambar untuk mencampur pelajaran. Ini lagi hasilnya belum ada lagi. Pokoknya hasilnya belum dapat, belum ada. Oke, berarti semua tambahkan hasilnya, jelaskan semua. Hasilnya kamu membuat media pembelajaran tentang apa, berapa jumlahnya, gitu ya. Ya, Pak. Ini baru prosesnya doang. Bagaimana prosesnya sudah, tapi bagaimana hasilnya belum ada. Nah, ini sudah ada, dampak sudah ada. Sekarang, nah ini sama dengan yang lain tadi. Ini foto kan cuma kecil sekali ini, berarti kamu bisa kecilkan kolomnya. Menyusun RPP, berarti di sini ada buktinya berupa RPP, bukan foto doang. Nah, muatan media bukannya foto, berarti media apa? Ya masa cuma foto doang hasilnya? Kan ada barangnya kan? Seperti manajemen ASN karena ini kok kasih titik-titik? Apa ini? Jangan ada titik ya nanti. Diisi memang. Nah, visi misi Kabupaten Banggai Kepulauan ya, Banggai Kepulauan. Nah, aduh. Mana tadi? Saya mau tunjukkan tadi. Nah, ini ada yang 1 spasi, ini 1,5. Periksa kembali, jangan sampai ada spasi yang beda-beda. Ini 1 spasi ini. Iya, Pak. Yang kecil-kecil begitu saya. Ini belum ada. Hampir semua kamu hasilnya belum ada kayaknya. Tambahkan lagi nanti ya hasilnya ya. Pak. Siap. Nah, yang di sini sudah bagus, yang di sini sudah bagus, alasannya sudah ada, tetapi hasilnya kamu yang rata-rata kurang. Tambahkan lagi nanti ya, besok saya periksa lagi. Kamu punya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang saya lanjut lagi setelah Joule Trimmer. Punyanya Nining ya. Ini saya buka sesuai urutan ini. Nining, Ya. Ini laporan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sudah kerjasama ya, sudah lembar persetujuan ganti menjadi laporan, jangan rancangan lagi ya. Masih rancangan, ayo ini masih rancangan nih ya, ganti ini ya. Besok semua dirubah, kemudian saya koreksi lagi besok.
Oke, ada proses, ada hasilnya, mendapat petunjuk. Nah, ini coba kayak tadi nih, bikin Ya. apa? Alasannya karena ya, bikin karena gitu ya setelah. Di sini karena alasannya apa? Karena apa gitu ya? Iya, Pak. Analisis dampaknya juga begitu. Untuk mendapatkan hasil banyak tambahkan kalimatnya. Pada pertemuan tersebut kami mendapatkan petunjuk langsung dari teman sejawat. Itulah hasilnya. Ya, Pak. Nah, ini alasannya juga. Oh, atau kamu balik aja toh dalam pelaksanaan itu tadi dengan sejawat. Kamu balik aja terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas nilai transparan, karena dalam pelaksanaan konsultasi saya menjelaskan secara terbuka tentang itu. Kayaknya kamu balik saja nih. Jadi jangan ini, jadi akuntabilitas dalam kurang transparannya dulu, baru karena dalam pelaksanaan konsultasi itu kayak balik aja ya, balik kalimatnya aja. Ya, enak kamu. Ya, Pak. Membuat RPP. Bukan seharusnya. Jadi kamu bukan kalimat seharusnya, ini masih kalimat teori ini. Jadikan kalimat operasional, kalimat fakta. Jadi cerita kenyataannya. Tanggal 10 saya membuat di mana tempatnya, hasilnya adalah tersusunnya RPP yang sudah ditandatangani. Misalnya begitu aja. Ya. Keren kalimatnya. Ya, sama dengan tadi, kayaknya perlu dibalik saja kamu. Jadi terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas, nilai tanggung jawab dan kejelasan target, karena dalam melaksanakan kegiatan sebagai seorang guru, bla 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 dan seterusnya. Ya. Dibalik aja nanti ya, ini ya. Iya. Ini dampak sudah. Oke. Nah, ini hasilnya kamu membuat bangun ini sebanyak berapa? Sebutkan nanti angkanya. Ya. Membuat media pembelajaran bangun toh, karena nanti kamu membuat kubus berapa, kamu membuat balok berapa jumlahnya. Hasilnya adalah saya berhasil membuat media pembelajaran berupa bangun sejumlah sekian, membuat balok sejumlah sekian hasilnya. Sebutkan angkanya ya. Iya. Nah, sama ini keterkaitan sesuatu mental tinggal kamu balik. Konsultasi mentor dengan sejawat juga foto. Nah, RPP berarti ada buktinya juga, bukan hanya foto, RPP juga buktinya. Nah, membuat media berarti selain foto juga ada media bangun kubus dan media balok. Jadi begitu. Balok. Nah, jadi jangan cuma difoto terus, buktinya barang hasilnya. Oke, ini sudah sepertinya juga karena saya melaksanakan tugas Ibu profesional jujur. Nah, inilah kira-kira itu. Pelayanan publik karena saya membuat apa tadi yang akan digunakan untuk siapa? Untuk orang lain pasti, bukan untuk diri Anda sendiri. Untuk pelayanan publik. Nah. Oke, tinggal dipermanis nanti fotonya. Oke, ini proses di kelas ya. Oke, saya rasa seperti itu semua. Nanti kamu balik saja keterkaitan di mata pelatihan di Akidah 2 ya. Kalau ada hasil yang beberapa ini hasilnya belum jelas, memperkenalkan jaring-jaring kubus. Hasilnya, kalau kamu memperkenalkan jaring-jaring, hasilnya siswamu mengerti atau tidak, kan begitu hasilnya, hasil dasar itu. Oh ini, nah.
sehingga saya mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang gugus. Setelah satu dapat membicarakan masalah selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci agar oke. Ini baru prosesnya, hasilnya coba diperjelas lagi, hasilnya apa ya dari kamu. Silakan semua nanti coba ya, Ning ya. Apa prosesnya sudah hampir semua prosesnya benar, cuma hasil yang dicapai dari tahapan kegiatan itu yang kamu belum terlalu tajam, belum terlalu menunjukkan hasilnya apa. Kalau bisa usahakan terukur. Terukur itu artinya ada jumlah yang didapat berapa. Jam 10-an begitu Pak. Kalau sudah selesai. Nah, ini hasilnya semua karena rata-rata hampir semua saya lihat hasilnya belum terurai dengan jelas, hasil yang didapat dari proses tahapan kegiatan itu. Ya, kenapa ini? Bisa mendengar saya? Siap, iya Pak. Bisa. Oke, sudah ya. Saya rasa itu untuk sekilas yang perlu direvisi dari ini. Hasil yang dicapai hampir semua sih kayaknya hasilnya kurang nampak tertulis di situ. Prosesnya sudah sebagian besar ada, tetapi hasilnya yang belum nampak tertulis. Situ. Nah. Oke, saya lanjut dulu ya, Ning ya. Ning sudah jelas Ning yang saya jelaskan kira-kira, yang saya koreksi. Ditanya Ki sudah jelas. Dia nggak bisa dengar saya ya. Ya sudah, nanti saya tanya temennya. Nah, isinya seperti itu, mirip-mirip dengan itu. Berikutnya punyanya Yopi. Nah, ini nanti Yopi kau bikin covernya kayak tadi ya, Yopi. Mana Yopi ada? Iya Pak. Nah, covernya kau bikin kayak. Jadi bukan lagi untuk karena ini laporan, jadi covernya bukan laporan minggu 4, tapi sudah laporan aktualisasi total ya. Nah, ikuti aja temen yang lain nanti. Nah, oh kamu belum bikin lengkap ya? Iya Pak. Nah, oke, saya koreksi aja kalau gitu bab 3 ya. Nanti kalau bab depan kan sudah mau nyimak tadi ya, yang saya sarankan ke teman-temanmu ya. Dengar tadi sudah? Iya Pak. Oke, hasilnya belum. Ini uraian pelaksanaan hasilnya belum ada. Hasil daripada melapor apa? Oke, dibalik aja ini, kayak si ini punya kamu. Balik itu keterkaitan mata pelatihan nasional sosial ini karena sebelum monitor saya menyampaikan rancangan. Nah, balik ya. Dari keterkaitan mata pelatihannya dulu dan nilainya dulu, baru alasannya. Paham, Yopi? Iya Pak. Nah, ya, kamu balik semua nanti itu. Kontribusi penguatan nilai sudah ada. Analisis dampak. Ini di atas tempatnya. Habis kamu keterkaitan mata pelatihan, baru di bawahnya langsung analisis dampak nilai ini. Nah, ini taruh di atas ya. Nah, Iya Pak. nah setelah keterkaitan substansi mata pelatihan ada 2, baru langsung analisis dampaknya. Jangan terlalu jauh. Nilai organisasi ini, aduh, kamu kayaknya
Nilai organisasi misi itu kegiatan, bukan tahapan kegiatan. Ayo, lihat lagi contoh format yang saya berikan. Ya, Yapi? Ya, Pak. Kamu nggak ngikuti format yang saya berikan. Jadi ini hanya sampai di analisis nilai saja. Keterkaitan nilai mata pelatihan saja, kemudian analisis dampak apabila nilai tidak diterapkan. Hanya sampai di sini. Yang ini misi organisasi, nilai organisasi. Ini nanti di kegiatan, bukan tahapan kegiatan. Setelah tabel. Nah. Oke, kamu kok lain sendiri ini laporanmu. Dari mana kamu dapat susunan ini? Kegiatan hasilnya belum. Oh, ini misi-misi lah. Ya, ini bukan di sini tempatnya. Misi-misi nilai ini. Ayo semua ini geser ke bawah. Ini tempatnya di setelah tabel. Nah, di sini baru kamu menulis agenda 3, visi misi kabupaten, nilai organisasi. Ini betul. Yang di atas tadi kamu hapus semua, yang di tahapan yang di atas tabel, ya. Ya, Pak. Oke. Nah, yang di atas tabel hilangkan. Baru nanti minggu kedua, begitu lagi. Ini hilangkan minggu kedua, kamu gabung jadi satu, menjadi laporan total, ya. Hilangkan kalimat itu. Ini hasilnya juga belum ada. Oke, tambahkan semua hasilnya kamu tambahkan. Keterkaitan dengan di sini enggak. Nah, di sini lain. Di hari pertama saja ya nanti. Kok enggak kamu perbaiki toh? Di bab 2 minggu keduanya sudah benar. Mestinya minggu pertama juga kamu perbaiki. Pada laporan minggu kedua, minggu ketiga, itu laporan minggu pertama yang salah kamu perbaiki. Ya. Jangan kamu cuma kompilasi saja, yang salah tetap dikompilasi, cuma gabung aja kamu. Nah. Oke, nanti diperbaiki ya, ya. Iya, Pak. Besok saya periksa lagi lengkap dari cover, bab 1, bab 2, sampai dengan kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa, sebentar saya jelaskan. Manajemen ASN sudah, karena ya sudah. Ya, oke, seperti inilah mestinya di minggu pertama tadi ya. Nanti baru Ya, masuk Pak. minggu ketiga lagi. Oke. Cuma hasilnya, semua hasil kayaknya nggak ada kamu. Tambahkan nanti hasil pada setiap uraian pelaksanaan, ada hasil daripada tahapan kegiatan itu apa. Ini juga belum ada. Nah, semua tambahkan ya. Oke, Ya, Pak. kamu banyak PR-nya. Jadi 1, kamu harus buat dari bab cover sampai dengan bab 2, bab 3. Di bab 3, kamu hilangkan untuk minggu pertama tadi keterkaitannya dengan misi dan nilai. Cukup misi dan nilai itu dihubungkan dengan kegiatan, berarti letaknya di bawah tabel. Kemudian yang berikutnya, semua tahapan kegiatan, hasil yang dicapai, hasil didapat pada tahapan itu, kamu masukkan semua. Kamu semua belum ada semua tadi. Iya, Pak. Oke? Nah, oke, nanti segera diperbaiki setelah ini. Ya, Pak. Makasih. Besok, ya. Pipin yang berikutnya. Oke, cover nanti ikuti tadi Pin ya, sudah dengar toh kamu? Jelasan ke teman-teman. Rancangannya yang diganti menjadi laporan. Nggak apa-apa, ini sekarang yang penting besok jangan ada lagi. Sekarang saya tunjukkan aja ya. Nah, ini semua yang rancangan-rancangan ini, masih ada rancangan-rancangan ini nanti ganti. Besok saya lihat lagi. Besok yang finalnya, yang besok yang mau diupload itu yang besok. Oke. Bab 3-nya, saya lihat langsung ke bab 3. Ya, tunggu sebentar saya.
Ini naskah, ini nanti taruh di lampiran saja ya, yang naskah ini. Nah, ini sedikit ilmu. Kalau kamu narik foto, nah, untuk semuanya, nah, ini kasusnya di kasusnya Pipin. Kalau narik foto jangan dari samping sini atau dari atas. Narik foto itu di sudut sini yang ditarik, memperbesar, memperkecil. Nah, kalau kamu tarik foto dari atas atau dari samping, jadinya seperti ini fotonya, nggak proporsional perbandingannya. Ini jadi nggak jelas, orangnya jadi lebar-lebar sekarang. Ya, nanti coba ini dihapus, kamu copy ulang yang aslinya, baru kamu tarik dari sudut diagonal nariknya. Kemudian yang naskah ini coba kalau naskah ini kan nggak kebaca ini, mending ini hilangkan, nanti naskah aslinya kamu lampirkan di belakang. Ya, oke. Pada saat momen saya memulai waktu untuk mana? Oke, pernah memberikan saran. Hasilnya sudah ada. Terkait dengan mata pelajaran ini karena sudah betul. Oke, ini alasannya sudah benar. Masuk ke tahapan kedua, membuat RPP. RPP-nya ini sudah ditandatangani, berarti kan berarti hasil dari mana adalah RPP sudah ditandatangani oleh kepala sekolah pada tanggal sekian, misalnya begitu kan, pada hasilnya itu. Ini naskah, berarti RPP-nya nggak usah kamu foto, tetapi dilampirkan saja RPP-nya. Kalau mencantumkan foto, berarti foto pada saat ketemu kepala sekolah minta tanda tangan, kepala sekolah tanda tangan, nah, itu lebih pas. Tapi naskah RPP-nya kamu lampirkan. Oke, ini sudah ada keterkaitan substansi mata pelatihan, alasannya sudah ada. Nah, kayaknya ini juga hasilnya juga apa ini? Membuat pretest post-test. Berarti naskah pretest post-testnya nanti dilampirkan, hasilnya adalah, ya, sebutkan hasilnya. Rata-rata hasilnya belum ada juga kamu, Pin. Ini sudah betul, ini media pembelajaran kartu. Oke, hasilnya apa? Hasilnya saya membuat apa? Membuat media pembelajaran huruf sejumlah berapa, kemudian suku kata sejumlah berapa, bisa disebutkan angkanya enggak kira-kira? Mana suaramu? Kecil sekali, kecil sekali. Ya, yang penting kamu dengar ya. Saya mendengar tapi kecil sekali. Enggak jelas, namanya kecil sekali kalimatmu. Nanti kalau yang ada angkanya yang bisa diukur, bisa terukur, kamu tulis jumlahnya, hasilnya itu berapa. Oke, surat izin sudah betul. Kalau surat nanti berarti surat izinnya nanti dilampirkan. Kemudian membuat pretest dan post-test, berarti naskah. Membuat rencana pembelajaran bukan hanya foto, termasuk RPP-nya di sini di bukti. Kemudian ini membuat pretest post-test bukan hanya foto, tapi bahan pretest post-test juga ada di sini. Membuat media pembelajaran bukan hanya foto, tapi media apa, berupa apa, media kotak, media apa, gitu. Nah, di sini juga harus ada. Oke. Karena ASN karena oke sudah ada, kontribusi pada misi sudah ada, penguatan nilai sudah ada. Bagus, sudah. Nah, hanya tambah, berarti tambah hasil yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan kamu kurang lengkap. Nanti dilengkapi ya. Melakukan pretest, melakukan pretest. Oke, nggak apa, pretest kan belum bisa, hasilnya belum bisa dilihat. Oke, sudah ada. Sekarang menyampaikan materi ajar. Oke, proses doang, nggak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Oke, nggak apa. Yang di atas yang ada hasilnya, tulis hasilnya. Kalau yang tidak ada hasilnya saat itu, nggak apa-apa, tidak ditulis. Ya, ini fotonya lagi yang kurang enak dilihat ini. Kasih manis ya, supaya nanti apa ya? Itu penerapan nilai apa ya? Kita membuat laporan yang indah itu karena menerapkan nilai apa itu? Supaya jangan sampai kita ini penerapan nilai-nilai dasar, kita nggak dalam membuat laporan nggak menerapkan nilai dasar.
Oke, sudah. Melakukan kalau ini 1 spasi, ini juga 1 spasi ya, diperiksa nanti ya. Ini ada yang 1,5 ini, supaya sama semua. Oke, sudah. Ya, kayaknya kamu tinggal anu saja ini kayaknya, di hasil saja. Ureanya banyak, tapi hasilnya apa kamu belum tertuang di sini. Ya, Nah, Pak. hampir semua hasilnya belum tertuang. Ini sudah betul, sudah bagus. Alasannya sudah jelas. Menuliskan, membaca beberapa kata. Ya, ini juga hasilnya kan harusnya ada. Oke, kau tambahkan nanti di hasilnya ya, ya Pin ya. Iya, Pak. Oke, di bab 3 itu selesai. Saya masuk ke teman berikutnya. Habis Siti punya nih, punyanya Siti sekarang. Oke, cover Siti nanti ikuti yang penjelasan tadi ya, covernya ya. Iya, Pak. Laporan lembar persetujuan evaluasi laporan pakai saja tanda tangan saya. Jadi nanti tanda tangan saya kalau masih bagus pakai aja semua itu. Laporan sudah laporan, oke sudah laporan semua ini. Oke bagus. Saya langsung ke bab 3. Waktu, tempat, uraian pelaksanaan sudah ada. Pada itu saya mendapat. Oke, sip ini lengkap sekali ini. Ada proses, ada hasil. Nah, kemudian ada fotonya. Ya, makasih. Seperti inilah harapan saya itu. Karena lah alasannya sudah ada. Sip, sudah benar. Analisis dampak nilai, betul. Kalau tidak dibuat subbab sendiri, dibuat juga seperti ini boleh. Yang penting bisa memperjelas bahwa ini adalah analisis keterkaitan substansi mata pelatihan dan sini analisis dampaknya. Boleh seperti ini, saya nggak masalah. Yang penting ada poinnya. Lanjut ke tahapan kedua. Menyusun SOP timbang terima. Hasilnya belum ada di sini. Hasilnya belum ada Siti. Iya, Pak. Yang lain tadi ada sudah. Yang pas ke bawah nggak lengkap. Berarti yang belum ada hasilnya kamu tambahkan ya nanti ya Siti ya. Alasan sudah ada, analisis nilai sudah ada. Oke. Menyusun SOP komunikasi expert. Tadi SOP apa tadi yang di atas tadi? Membuat timbang terima, kemudian SOP timbang terima. Oh, lain-lain. SOP sama, cuma objeknya beda ya? Iya. Ya. Tapi jadi betul tuh SOP-nya ditandatangani oleh siapa? Kepala rumah sakit? Iya, direktur rumah sakit, Pak. Ada saya lampirkan. Nanti dilampirkan di belakang ya SOP-nya. Ya, oke. Ya, hasilnya saya rasa ditambahkan nanti. Gambar lembar persetujuan kegiatan, lembar konsultasi mentor. Ada buat lembar konsultasi? Nanti kalau ada dibuat. Kalau mentornya kan bisa, kalau konsultasi dengan coach nggak perlu dibuat, karena nggak mungkin kamu ada lembar lagi ke saya. Kalau nanti ini, sebentar saya jelaskan sekaligus saja tentang lembar konsultasi coach. SOP berarti di sini ada selain gambar ini juga ada SOP. Ini juga SOP ya, naskah SOP kan? Iya. Nah, tambahkan di hasilnya juga selain gambar juga selain foto ada naskah SOP yang terlampir. Oh, kamu terus di sini sekaligus di sini. Oh, ya. Oke. Berarti di atas betul, nggak perlu lagi. Nah, di atas berarti draft SOP buktinya.
Kalau di sini lembar SOP yang bisa tanda tangani. Oke. Keterkaitan dengan penyelesaian karena kesehatan. Oke. Ini saran saja sih. Sebenarnya sudah lengkap ini, tapi kalau ini alasan BOG mana, alasan pelayanan publik mana, kamu gabung jadi satu. Gimana kalau digeser? Ini BOG karena ini alasan BOG-nya atau kerjasama untuk kerjasama kolaborasi misalnya SOP dan pelayanan publik karena SOP ini nantinya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalimatnya kalau begitu gimana? Ya. Saya paham, tetapi khawatirnya nanti kalau orang lain yang baca jadi nggak paham karena alasannya kamu gabung di belakang. Jadi alasan WOG kamu dekatkan dengan WOG, alasan pelayanan publik kamu dekatkan dengan pelayanan publik. Ya, ini saran saya untuk memperjelas. Oke, sudah ada nilai sini, sudah ada responsif dan efektif. Kemudian role play timbang terima. Kamu role play sempat direkam nggak? Divideokan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya bagus kalau divideokan supaya buktinya itu bukan foto tapi buktinya di video itu ya, bagus. Tapi nggak apa-apa, udah lewat nggak apa-apa. Yang penting kerjakan. Oke, sip sudah. Yang belakang ini sudah bagus, masih sudah ada. Tinggal nanti di hasil-hasilnya kalau ada yang kurang jelas hasilnya kamu tambahkan ya. Itu ya. Oke, selesai ke belakang begitu semua sudah. Tinggal hasil saja. Bagian kamu naskah sudah kamu taruh di belakang. Oke, bagus. Kamu punya sudah bagus itu. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada yang belum ya tadi sampai Siti. Oh, masih satu lagi Hairati ya. Setelah Hairati masih ada lagi nggak yang belum saya koreksi? Berarti sudah semua ya. Hairati yang terakhir berarti ini ya. Ya, Pak. Oke, covernya nanti ikuti yang penjelasan saya tadi. Ini ganti menjadi laporan aktualisasi. Kemudian di sini juga rancangannya ganti menjadi laporan semua ya. Ya, Pak. Oke. Ini kemarin kayaknya disarankan jadwalnya seperti ini. Kayak nggak salah penguji menyarankan jadwalnya dibuat tampil per hari ya. Nanti dirubah ya. Kalau saya tidak, Pak. Tidak? Iya. Oh, mungkin kelewatan kamu. Oh, iya, Pak, ya, Pak. Kalau nggak salah penguji kemarin menyarankan secara umum begitu. Nanti kamu pas kamu mungkin penguji nggak bilang, tapi siapkan aja. Kalau ditanya nanti kamu siapkan ya. Nah, sementara biar aja begitu. Tapi kalau seandainya nanti tahu-tahu penguji menanyakan untuk dibuat tabel harian, ya siapkan. Ya. Hasil pada tahap ini ya arahan. Oke, sudah ada. Ini naskahnya dilampirkan aja ya nanti, berarti ya. Ini ada bukti berupa naskah ini nanti dilampirkan aja. Jadi di tengah-tengah itu nggak ada yang naskah difoto. Oke. Ya, sudah ada hasilnya, ada RPP. Ini boleh difoto begini, apa ya ini? Media gambarnya boleh difoto, tapi kalau media gambar nggak bisa dilampirkan ya, terlalu besar ya kalau dilampirkan ya. Besar Iya, atau? Pak. Ya. Oke, nggak usah. Kalau dilampirkan. Difoto aja kalau gitu, nggak usah dilampirkan aslinya.
Oke, kisi-kisi soal. Nah, ini dekat naskah. Sekarang kamu foto boleh, tapi nanti aslinya tetap dilampirkan. Ya. Semua yang naskah nanti aslinya dilampirkan. Bagus, sudah lengkap sudah ini. Foto lah di sini berarti tambah selain foto berarti ada RPP. Kemudian ini bikin satu spasi berupa media foto, kemudian selain foto ada media gambar. Kisi-kisi soalnya begitu, foto dan ada kisi-kisi soal. Nah, karena naskahnya kan ada tadi. Nah, Ya, Pak. ini buat satu spasi. Ini masih 1,5 ini. Membuat soal, kunci jawaban. Berarti ada naskah, naskah soal dan kunci jawaban. Bukan hanya foto doang. Keterkaitan karena sudah ada alasannya, ya. Oke, sip, sudah lengkap. Masuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua berarti ini nanti dihilangkan karena sudah bukan laporan mingguan, ini sudah laporan aktualisasi, berarti ini hilangkan. Yang ini. 03.2. Sama ureanya dan tabelnya adalah ada hasilnya. Oke, sip. Semua sudah seperti itu ya kamu. Berarti ya, nggak bagus. Tinggal semua yang kata laporan minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya nanti dihilangkan supaya menjadi tersambung jadi satu. Oke, bagus. Saya rasa nggak banyak koreksi tentang kehati. Nah, sekarang apa yang Anda kerjakan berikutnya? Yang berikutnya, rapikan dulu sesuai dengan saran saya tadi. Kata rancangan hilangkan, ganti menjadi laporan semua. Besok buat laporan lengkap, besok pagi. Nggak usah nanti sore uploadnya. Besok pagi upload ke grup WA. Saya akan koreksi besok pagi. Ya, perbaikannya ini ya. Terus selain itu kita buat kesimpulan. Bab 4. Isinya penutup toh, bab 4. Di contoh kemarin saya sudah penutup ada 3. Ada 2 penutup itu. Pertama adalah kesimpulan, kedua adalah tindak lanjut. Nah, kesimpulan 41 isinya 3. Nah, isi kesimpulan pertama. Apakah pelaksanaan aktualisasi Anda itu sesuai dengan rencana atau tidak? Itu saja. Kalau sesuai dengan rencana, berarti tuliskan bahwa pelaksanaan aktualisasi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu. Kalau tidak sesuai, ada nggak yang tidak sesuai? Ada yang berubah nggak? Kalau nggak ada, berarti itu saja yang dipakai. Nomor 1. Nomor 2. Ya? Saya sedikit dulu Pak. Sebenarnya cuma minta tanggapan dulu. Terkait dengan kegiatan apa ini yang kalau yang saya punya itu evaluasi rancangan karena Kadis sama Sekdis itu tidak bisa di waktu bersamaan. Jadi saya laksanakan evaluasi secara terpisah. Apa itu terlaksana atau tidak Pak? Tapi namanya tetap toh? Iya, namanya tetap. Nama tahapan kegiatannya tetap kan? Iya. Hanya waktu pelaksanaannya saja kan? Iya. Namanya itu satu, berarti kegiatannya tetap, nggak berubah iya. gitu. Siap, Pak. Kalau masalah waktu pelaksanaan, kan waktu pelaksanaan kemarin itu masih tentatif. Tentatif itu mau berubah ya nggak masalah. Karena waktunya bukan waktu real, waktu tentatif masih. Ya nggak apa-apa kalau itu. Yang penting bukan, misalnya begini, kegiatan pertama itu ada 4 tahapan. Kemudian tahapan yang keempat itu tidak dijalankan. Kenapa? Saran mentor nggak usah, gabungkan saja. Itu namanya berubah. Nah, tapi kalau tahapan 1, 4 kegiatan, 4-4-nya dilaksanakan, hanya waktunya itu bergeser. Itu namanya tidak berubah. Ya. Siap. Oke. Kalau tidak berubah berarti kegiatan pelaksanaan aktualisasi setelah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Itu aja sebenarnya kesimpulannya. Ya. Oke, sudah kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua sekarang. Anda kan ini kan belajar menerapkan nilai dasar, aktualisasi nilai dasar. Maka outputnya adalah perilaku dasar, nilai dasar apa saja yang terbiasa pada diri saudara semua. Nah, itu masukkan ke kesimpulan kedua. Setelah melaksanakan aktualisasi, nilai dasar PNS yang sudah menjadi kebiasaan atau tertanam pada diri saya adalah perilaku apa? Bukan mata pelatihan loh ya, perilakunya, nilainya. Misalnya, saya menjadi lebih disiplin, saya menjadi lebih sopan, saya lebih menghargai komunikasi.
Jadi nilai dasarnya, bukan mata pelatihannya. Nah, oke, itu yang nomor 2, kesimpulan kedua. Paham? Nah, nilai dasar jumlahnya ada berapa? 40 sekian. Akuntabilitas ada 9, nasionalisme ada 5, etika publik ada 14, komitmen mutu ada 4, kemudian anti korupsi ada 9. Nah, berapa tadi jumlahnya berarti? 9 ditambah 5, 14, 14 tambah 14, 28, 28 tambah 4, 32, 32 tambah 9, 41 jumlahnya. Itu nilai dasar PNS. Mata pelatihannya cuma 5. Kita nggak bahas nilai mata pelatihan, tapi nilai dasar yang tertanam. Dari 41 nilai dasar tadi, ada berapa nilai yang tertanam pada diri saudara selama kita beraktualisasi selama sebulan ini? Mau tulis 5 boleh, 10 boleh. Kalau 40 nggak mungkin. Masa belajar sebulan langsung, oh saya tertanam semua Pak. Itu mengada-ada itu, malah nggak masuk akal itu. Nah itu ya, jadi yang paling tertanam saja. Itu kesimpulan yang kedua. Nah, kesimpulan yang ketiga sekarang. Kembali ke tujuan awal. Tujuan yang B. Kan tujuan yang A menanamkan nilai dasar kan? Menerapkan nilai dasar. Tadi terjawab pada kesimpulan kedua tadi. Nilai dasar ini yang sudah teraktualisasi dengan baik. Sekarang tujuan yang B, misalnya guru tadi, saya ingin meningkatkan nilai belajar siswa. Sebutkan di kesimpulan ketiga. Hasil dari aktualisasi ini adalah berhasil meningkatkan apa? Sesuai dengan tujuan yang di B di bab 1. Tercapai enggak? Nah, di sini kalau bisa terukur. Nah, misalnya, saya tujuannya adalah meningkatkan nilai belajar siswa. Nah, maka terukurnya dari hasil evaluasi, maka yang semula misalnya ada 10 orang yang nggak paham, maka setelah aktualisasi dengan menggunakan metode belajar apa, ada sekian orang yang menjadi paham. Terukur, ada angka-angka. Ya. Kesimpulan ketiga harus bisa ada angka-angka, sebisa mungkin. Kalau ada lebih bagus. Cukup 3 saja kesimpulannya, nggak usah banyak-banyak. Oke, jelas kesimpulan? Kalau sudah jelas, sekarang 4.2 itu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah kegiatan apa yang Anda akan lakukan setelah selesai ini. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan supaya permasalahan itu tuntas. Jadi sebaiknya awali dengan boleh bikin 3 atau 4 kegiatan lagi di tindak lanjut. Membuat apa? Kalau tadi Anda menerapkan metode picture in picture misalnya, saya berikutnya akan menerapkan metode apa lagi gitu di dalam pembelajaran apa gitu. Kalau tadi misalnya si Peri tadi melakukan observasi di ruas jalan ini, maka besok saya akan melakukan observasi lagi di jalan yang mana lagi. Jadi gunakan awalan supaya menjadi operasional. Buat 3 atau 4 kegiatan lanjutan. Itu saja. Ya. Setelah penutup, ada kesimpulan, ada tindak lanjut, baru lampiran-lampiran yang berupa naskah-naskah tadi ditempatkan di situ. Di belakangnya penutup tadi. Ya. Lampiran-lampiran. Kasih kertas tulisan lampiran. Kemudian isinya adalah urut lampiran dari kegiatan 1, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan seterusnya. Kalau banyak. Tapi urut ya. Oke, begitu kira-kira isinya. Sekarang segera diperbaiki, besok saya akan koreksi lagi yang itu. Kesimpulannya dan perbaikan bab 3-nya. Ada pertanyaan? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan Peri. Ini terkait dengan pelaporan yang tadi di pelaporan pelaksanaan aktualisasi. Ini saya tidak tahu kalau untuk teman-teman lain, kalau untuk saya pribadi pelaksanaannya itu kan masa habituasi selama 30 hari. Sementara kegiatan yang saya lakukan hasil akhirnya itu belum sampai 30 hari. Kemarin itu tanggal 7 sudah selesai. Nah, di situ yang perlu saya pertanyakan apa perlu dimasukkan kegiatan tambahan dan bagaimana metode penulisannya. Seperti Anda itu. Melakukan enggak? Anda lakukan kegiatan tambahan enggak selama itu? Iya, kalau untuk kegiatan macam apa melapor ke mentor itu dimasukkan atau tidak, Pak? Setelah melapor ke mentor. Iya.
Setelah selesai semua. Iya, setelah selesai. Enggak, itu bukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Yang dimaksud dengan kegiatan tambahan adalah kegiatan-kegiatan lain yang tidak terencana, tetapi tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau tujuannya untuk melapor, itu kan bukan menyelesaikan masalah, itu ya sekedar laporan supaya tahu saja. Tapi kalau Anda muncul kegiatan baru yang untuk menambahkan supaya masalah lebih tuntas, itu baru namanya kegiatan tambahan. Selesai kemudian kamu membuat laporan, laporannya saya laporkan ke mentor, itu sudah kewajiban, ya, bukan dalam rangka penyelesaian masalah, tapi kewajiban dalam proses belajar, dalam proses aktualisasi. Itu Ferry ya, beda ya. Tapi berbeda kalau seandainya karena rancanganmu selesai dalam waktu 3 minggu, ada seminggu terakhir, kemudian kamu membuat apa lagi, bukan dalam rangka aktualisasi, dalam rangka penyelesaian masalah. Maka yang dalam rangka penyelesaian masalah itulah yang bisa menjadi kegiatan tambahan. Nah, itu ya. Guru misalnya, tadinya dia menerapkan picture-in-picture, kemudian menggunakan 2 metode. Ternyata setelah 2 metode itu selesai, masih ada waktu, dia mencoba metode lain. Berarti ada kegiatan tambahan, penerapan metode yang lain tadi. Gitu. Oke, silakan. Pin, silakan. Ya. Saya ada kegiatan tambahan, Pak. Jadi Apa? kan kemarin diambil cuma metode arket sama metode suku kata. Kegiatan tambahannya itu anak-anak satu persatu saya suruh membaca. Itu di luar rencana kemarin, Pak. Kalau begitu seperti itu, dalam rangka penyelesaian masalah, boleh, itu namanya kegiatan tambahan. Tambahkan, laporkan juga. Sehingga nanti di kesimpulan yang nomor 1, kegiatan pelaksanaan aktualisasi kegiatannya bertambah. Nah, begitu bunyinya, bukan sesuai dengan rencana, tapi ada kegiatan tambahan. Berarti di rencana kegiatan yang kemarin aktualisasi tidak perlu ditambah. Rencananya tetap di bab 2, tetapi di bab 3 di pelaksanaannya Anda tambahkan. Oh iya, Pak. Disebutkan. Di kesimpulan juga berarti di kesimpulan nomor 1 terjadi penambahan kegiatan dari rencana, yaitu tambah apa? Ya, Pak. Oke, ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Saya, Pak. Silakan. Ya, Tres, silakan. Ya, mungkin kurang lebih sama dengan Ibu Pipin punya, Pak. Kalau punya saya, ada salah satu tahapan kegiatan di tahapan kedua, saya pindahkan di tahapan kegiatan ketiga, Pak. Karena ternyata lebih cocok di situ, Pak, di kegiatan ketiga. Kalau itu berarti bukan bertambah, hanya ada pergeseran. Oh iya, Pak. Ya beda. Kalau Pipin kan tadi tambah jumlahnya, yang tidak direncanakan ada kegiatan baru, tahapan kegiatan baru. Maka di bab 3 juga ditulis kegiatannya itu seperti apa. Nanti di keterangan bahwa terjadi kegiatan tambahan, yaitu berupa apa yang dilaksanakan pada tanggal sekian, sama hasilnya adalah apa, sebutkan seperti itu, Pin ya. Ya, di kesimpulan disebutkan juga berarti di semua pelaksanaan telah selesai dan bertambah, ada tambahan kegiatan berupa apa. Tapi kalau septisme berarti bunyinya nanti terjadi pergeseran, yang tahapan ini yang tadinya di kegiatan nomor sekian dipindah ke kegiatan apa gitu, tahapan itu. Itu kesimpulan nomor 1. Ya, terus Pak, terus akibat dari perpindahannya itu sehingga di tahapan tahapan kegiatan kedua saya tambahkan lagi 1 kegiatan, Pak. Berarti juga namanya berarti terjadi pergeseran dan penambahan kamu. Siap. Ya, jadi oke, silakan. Kalau seperti itu berarti kesimpulan yang pertama juga bunyinya beda, bukan sesuai dengan rencana. Jadi selama pelaksanaan terjadi penambahan kegiatan dan pergeseran tahapan kegiatan. Sebutkan yang bergeser itu. Oke, ya ada lagi yang lain? 1 lagi Pak untuk penulisan, Pak. Di bab 3 ya mungkin karena apa lebih baiknya digunakan ada kalimat yang menunjukkan pada tahapan kegiatan ini saya melakukan seperti ini. Ada juga saya gunakan penulis seperti ini, Pak. Mana-mana sama saja. Tahapan kegiatan ini. Oh iya, Pak. Sama saja. Karena penulis juga Anda sendiri, saya juga Anda sendiri, sama saja itu. Siap, Pak. Boleh juga diganti, jangan bolak-balik. Kadang-kadang pakai saya, kadang-kadang pakai penulis, supaya jangan monoton saya terus.
jangan juga penulis terus. Nah, Siap, Pak. itu seni menggunakan kata, bahasa seperti itu, bukan substansi. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, gini, silakan Anda perbaiki sesuai dengan yang saya sarankan tadi. Kemudian besok pagi, jangan sekarang, jangan sore nanti, jangan siang nanti. Saya minta besok pagi. Besok pagi upload ke grup. Nggak usah PDF, nggak usah di apa. Kalau bisa Word saja, biar Office Word saja. Upload ke grup. Nah, saya akan koreksi besok. Saya akan koreksi berdasarkan siapa yang mengupload duluan. Jadi saya nggak nerima yang sudah di-upload di grup tanggal ini. Pokoknya harus ganti tanggal pokoknya ya, supaya betul-betul kamu periksa betul. Jangan saya suruh periksa lagi. Ya. Nah, saya besok tinggal periksa apakah benar unsurnya tadi ya. Ingat ya unsurnya. Si abidiba itu harus ada, siapanya harus ada, siapanya itu penulis itu pun siapanya kan, ketemu dengan mentor itu berarti penulis dan mentor. Saya juga siapanya, siapa, apa yang dikerjakan, konsultasi, membuat ini, membelajar ini, mengoreksi itu apa yang dikerjakan. Siap. Bila mana, tanggalnya kapan harus ada unsurnya. Di mana tempatnya harus ada dan bagaimana proses dan bagaimana hasilnya. Tolong diperiksa masing-masing. Unsur itu harus ada. Setelah itu juga keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2 dan alasannya karena itu harus ada. Apabila nilai nggak diterapkan karena kita golongan 3 itu juga harus ada. Yang penting itu unsurnya ada, aman sudah itu. Urusan benar atau salah itu urusan ujian nanti besok substansinya ya. Yang penting ada dulu. Karena biasanya itu tadi nggak mungkin kita akan diperiksa satu-satu. Yang penting ada, tulis semua, jangan sampai tulis. Oh iya wes bar. Terus setelah selesai semua direkap tabel kegiatan di bawah tabel keterkaitan dengan agenda 3 harus ada dan alasannya apa. Hubungannya dengan misi juga ada dan dengan penguatan nilai organisasi juga harus ada. Nah, bukti pelaksanaan masukkan ke lampiran. Oke, itu unsur wajib yang harus ada. Urusan Anda menggunakan Times Roman hurufnya, menggunakan Arial hurufnya, kemudian fotonya dikasih bingkai atau apa, itu tambahan, tidak wajib. Ya. Jadi jangan sampai menghilangkan yang sunnah jadi kamu utamakan, yang wajib kamu gugurkan, jangan terbalik. Ya. Oke, jelas? Nah. Kalau jelas, yuk berbuat. Besok pagi upload ke grup, saya periksa besok pada pertemuan berikutnya. Slide besok saja ya, nggak usah sekarang. Fokus saja, slide gampang itu. Nah. Oke, sip. Cukup? Ada pertanyaan? Sedikit Pak. Ya, silakan. Ini Pak, yang kalau untuk yang Bapak sampaikan terkait dengan upload ke grup untuk tugas yang sudah diperbaiki dalam bentuk Word. Nah, cuman saya punya kendalanya karena masing-masing ada lampiran itu secara terpisah, ada dokumen. Jadi agak repot kalau saya satukan dalam bentuk Word. Kalau begitu silahkan Anda membuat seperti apa di PDF juga nggak apa-apa kalau memang. Siap. Yang penting besok sudah lengkap ya dari cover sampai dengan lampiran sudah ada, saya bisa lihat ya. Siap Pak, siap. Silakan ya. Karena nanti diupload di Collabjar kan PDF juga itu jadinya. Iya. Cuma kalau di Word itu kalau ada koreksi saya lebih gampang. Saya tinggal hapus itu aja. Nah, itu gampangnya kalau di Word itu. Oke, silakan kalau Anda mau di PDF juga nggak apa-apa. Oke, sudah? Kalau sudah, ya sudah. Silakan Anda bekerja. Sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Silakan Anda tunggu. Kalau Anda harus tunggu panitia, jangan keluar seenaknya. Nanti dianggap tidak disiplin. Kalau saya nggak disiplin nggak apa-apa. Oh enak aja, saya nggak disiplin nggak apa-apa. Nggak, saya ada tamu dulu. Ada tamuku, supaya saya bertemu dulu ya. Saya izin live duluan ya. Siap Pak. Iya. Sampai ketemu besok.